Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa pagi ini tanggal 30 Agustus tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta, diperhatikan, disayang kita semua oleh Bapa kita Yesus Kristus. Bapa kita Yesus sangat sayang, sangat peduli buat kita semua. Rasakan, nikmati kebaikan kasih karunia Tuhan. Jangan pernah ngomel Bapak Ibu, jangan pernah bersungut-sungut. Selalu belajar bersyukur kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Memang akibat dosa manusia jatuh di dalam dosa. Dosa pertama si Hawa dan Adam, dan kedua Kain. Banyak terus-terusan manusia jatuh di dalam dosa. Pada waktu air Banu, Nuh memberitakan kabar kebenaran supaya manusia kembali bertobat, tapi banyak mereka tidak bertobat. Akhirnya yang diselamatkan hanya Nuh. Waktu menara Babil, banyak cerita-cerita di dalam Alkitab. Maka oleh karena itu rajin baca kitab Bapak Ibu ya, supaya kita bisa mengerti standar kebenaran dari Tuhan, supaya makin hari kita makin dewasa, tidak seperti anak-anak yang selalu diombang-ambingkan dengan dunia ini. Kalau sifat rendah hati anak-anak benar, tapi prinsip kebenaran jangan seperti anak-anak kan gampang dikasih coklat, kasih permen bisa dibohongin. Ya, itu anak-anak. Tapi sifat anak-anak baik itu rendah hati. Boleh sifat anak rendah hati boleh. Tapi prinsip kebenaran pegang teguh, harus kita makin dewasa. Sehingga demikian kita tahu tentang kebenaran Tuhan, dan makin hari kita mau makin cinta Tuhan Yesus. Tema firman Tuhan pagi ini, melunakkan hati Tuhan. Karena itu tertulis nanti dalam Alkitab yang kita baca, supaya dalam setiap pergumulan kita harus kita rendah hati di hadapan Tuhan. Harus hidup kita menjadi perkenanan Tuhan. Jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan keras hati, tapi lebih bagus kita merendahkan hati kepada Tuhan. Pada waktu Raja Daud dihukum Tuhan, dia lepaskan atribut kerajaannya, dia menangis, dia hormat sama Tuhan, dia berlutut menyembah kepada Tuhan, melunakkan hati Tuhan. Banyak ceritanya dalam Alkitab. Kalau saya merendahkan hati kepada Tuhan, melunakkan hati Tuhan. Lihat waktu Lazarus mati, Marta tidak melunakkan hati Tuhan, terus berdebat dengan Tuhan. Beda dengan Maria. Maria dia berlutut datang menyembah kepada Tuhan. Dia menangis, Tuhan, kalau Engkau ada di sini, Lazarus ada kebangkitan. Merendahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Belajar kita berserah total kepada Tuhan. Lunakan hati Tuhan. Mari nanti kita membaca firman Tuhan. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Karena Yesus begitu indah. Dia agung, Dia sempurna, dan Dia akan memberkati kita semua. Pujian yang saya sampaikan yaitu Dia sungguh indah, namanya Yesus Kristus, dan Tuhan memberkati kita semua. Dia sungguh indah, haleluya. Dia Yesus, amin, haleluya. Dia ajaib, Dia mulia, oh, Dia begitu agung, haleluya. Dia cinta daku, amin, haleluya. Dan ampuniku, amin, haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku, haleluya. Sambutlah Yesus, amin, haleluya. Tinggikan Yesus, amin, haleluya. Berinya hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Ku angkat tanganku, amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya, amin, haleluya. Dia sungguh indah, amin, haleluya. Oh, Dia Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dia ajaib,
Engkau sungguh agung. Amin, haleluya. Tuhan Yesus cinta kita semua dan ampuni dosaku. Amin, haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Amin, haleluya. Sambutlah Yesus. Amin, haleluya. Tinggikan Yesus. Amin, haleluya. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Amin, haleluya. Bagi yang mulia. Amin, haleluya. Ku angkat tanganku. Amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Amin, haleluya. Dia sungguh indah. Amin, haleluya. Oh, Dia Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang Allah kami Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus yang Maha sempurna, Maha kudus, Maha segala-galanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu yang agung mulia. Amin, haleluya. Sucikan hati kami Bapa, mulut kami, pikiran kami, tubuh, jiwa, roh kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, ku siap hatiku untuk terima firman-Mu. Haleluya. Biar firman-Mu ku simpan dalam hatiku. Ampuni semua dosa salahku Bapa. Hilapku adalah tidak berkenan. Ampun, ampun, ampun. Roh Kudus yang tuntun ibu, supaya kami melangkah di dalam rencana-Mu Tuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus, biarlah berkat anugerah-Mu turun menyertai Bapak Ibu, saudara kami semua, anak-anak-Mu. Diberkati Tuhan. Hari ini diberkati Tuhan. Pagi ini kami diberkati Tuhan. Di dalam kasih karunia pimpinan Roh Kudus menyertai kami. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba menepus sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya sebagai hamba Tuhan yang cinta Tuhan, oleh karena Yesus yang cinta kita semua, selalu saya katakan selamat di dalam kita senantiasa, di dalam kasih karunia Tuhan. Selamat kita bisa berjumpa kembali oleh karena rahmat anugerah Tuhan. Kalau Tuhan sudah tidak cinta kita, hancurlah kita, binasa saudara. Oleh itu bersyukur kalau kita sampai detik dipelihara sama Tuhan, membawa makin hari makin cinta Tuhan. Kenal Yesus secara pribadi saudara. Ya,
Karena firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Amin. Ikut Yesus luar biasa. Dia begitu indah. Dia sudah rela melakukan yang terbaik untuk keselamatan kita semua. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau dengan tulus hati sungguh-sungguh ikut Yesus, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita pagi ini yang indah baca perjanjian lama. Sudah sampai di 2 Tawari pasal 33. Terus 2 Tawari pasal 33 sampai pasal 36 Bapak Ibu ya. 2 Tawari ini hanya 36 pasal Bapak Ibu. Setelah itu kita baca di kitab Nabi Esra. Oleh karena itu mari kita setia satu persatu hari demi hari kita lalui. Nanti akhirnya kita puji Tuhan sampai kitab Maliaki. Kalau perjanjian baru sudah hampir di kitab Wahyu. Tidak lama lagi sudah kita baca di kitab Wahyu. Oleh itu mari kita terus siapkan hati kita. Siapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Senangkan hati Tuhan supaya hidup kita menjadi perkenan hati Tuhan. 2 Tawari pasal 33 sedemikian firman Tuhan. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jadi mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihaulakan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sebuah rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lebak Bet Hinom. Ia melakukan ramal, telah dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu. Asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaran Musa, yakni segala hukum, ketetapan dan peraturan. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirman Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan Allah-Allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuatnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyuruhkan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Selebihnya dari rawat Manasye, doanya kepada Allahnya dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel, sesungguhnya semua itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di dalam istananya. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia.
Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang dilakukan Manasye ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye ayahnya, dan beribadah kepada patung-patung itu. Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya. Merendahkan diri, malah Amon makin banyak kesalahannya. Maka pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuhnya di istananya. Ayat 25 terakhir. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon. Dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Selama 1 fatsal penuh kita baca. Dari pasal 33 dari ayat 1 sampai 25. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan, melakukan yang benar, hidup bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yaitu kita mau cinta Tuhan. Kalau kita cinta, lakukan semua perintah Tuhan seperti dalam Yohanes 14 ayat 15. Laku dengan setia. Lakukan hidup taat kepada firman Tuhan. Kalau hidup kita taat berarti melakukan kehendak Allah. Berarti kita selamat, kita masuk surga. Jangan seperti lihat ini. Perbuatan manusia jahat di mata Tuhan. Bangsa Israel itu banyak nyakiti hati Tuhan. Padahal Tuhan selalu tolong. Tuhan sudah menyertai perjalanan bangsa Israel keluar Mesir. Lihat saudara, waktu dulu Israel, ya, dia diperbudak waktu di Mesir. Menangis berdoa. Banyak bangsa Israel termasuk kita saat ini banyak nyakiti hati Tuhan. Manusia banyak menipu Tuhan. Kalau pada waktu sudah dosa sama Tuhan dapat hukuman, baru bertobat. Coba nih seperti manusia. Dia nyakiti hati Tuhan, yaitu di ayat ketiga. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dibawakan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun kembali mesbah untuk para Baal. Baal itu patung-patung dewa-dewa yang dibenci sama Tuhan. Membuat patung-patung sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada mereka semua. Bukan beribadah kepada Tuhan. Itu menjadi kebencian Tuhan. Demikian kita tidak boleh saudara menomorduakan Tuhan, nomor tigakan Tuhan. Tidak boleh tempatkan Tuhan nomor 1 di atas segala-galanya. Yaitu membuat lunakkan hati Tuhan sesuai dengan tema firman Tuhan. Melunakkan 3 hati Tuhan. Melunakkan hati Tuhan ada 3 hal yang ada di dalam Alkitab, yaitu yang pertama, lihat ini, merendahkan diri di hadapan Allah. Sebab kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita hancur. Saudara, ini bukti waktu Raja Manasye. Dia jahat sama Tuhan. Habis dia kalah. Dia dikalahkan dan bahkan dia ditangkap di penjara, saudara. Saudara baca di ayat 11. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur. Oleh Raja Asyur ditangkap Manasye. Terus dibelenggunya masuk penjara ke Babel, saudara. Tapi dia begitu nangis berdoa. Yaitu pertama, rendahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kedua, dia berdoa kepada Tuhan. Dan ketiga, bertobat, saudara. Bertobat. Pada waktu di ayat ketiga, dia mendirikan patung-patung para Baal. Dia berdoa kepada patung-patung. Tapi dia bertobat, saudara. Dia menegakkan kembali mezbah Tuhan di ayat 15, 16, 17. Dia mempersembahkan lagi kepada Tuhan. Dia bertobat, minta ampun, metanoia. Harus, saudara. Kalau saudara sadar mungkin saudara punya pergumulan. Kok kenapa saya punya masalah terus ya? Ya ini gagal, jangan-jangan sampai seperti sama dengan Manasye. Tanpa kita sadari, seringkali hati kita nyakiti Tuhan. Seringkali perilaku kita nyakiti Tuhan. Tapi bisanya kita komplain, bersungut-sungut. Tidak bersyukur kepada Tuhan. Seringkali kita nyalakan Tuhan. Seringkali kita nyakiti hati Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, nyakiti hati Tuhan. Oleh itu mari, saudara, kita bertobat. Kita mau kembali sama Tuhan. Jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan, saudara. Membuat hati Tuhan sakit, saudara. Seperti di ayat yang ke-6. Di kalimat yang terakhir. Ia melakukan banyak jahat di mata Tuhan. Sia ia menimbulkan sakit hatinya. Ampun dalam nama Yesus. Kita bertobat. Mari kita melunakkan hati Tuhan. Yang pertama, kita rendahkan hati datang kepada Tuhan. Pagi ini kita datang nangis kepada Tuhan. Kalau punya pergumulan yang belum dijawab sama Tuhan, lebih bagus kita nangis. Rendahkan hati kepada Tuhan. Dan berdoa bertobat. Melunakkan hati Tuhan, bertobat. Jauhkan dari hal dosa. Jauhkan dari hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi mari kita kembali kepada
kepada Tuhan, hidup berkenanan kepada Tuhan. Karena Yesus begitu indah, Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Maka Tuhan akan pulihkan hidup kita. Asal kita kembali kepada Tuhan. Seperti di dalam Mazmur, saya mau bacakan Ayub 8 ayat 6. Kalau kita kembali kepada Tuhan, kita bersih dan jujur di hadapan Tuhan. Ayat 8 ayat 6. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu akan bangkit. Tentu Ia akan bangkit demi engkau. Dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Rumah rohani kita, rumah tangga kita, rumah usaha kita, rumah membangun, rumah artinya kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan. Kalau kehidupan kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, maka Dia sanggup akan memulihkan keadaan kita. Maka mari kita kembali bertobat, lunakan hati Tuhan, merendahkan hati kepada Tuhan, dan berdoa, bertobat, hidup menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan sanggup memulihkan keadaan kehidupan kita. Karena Dia begitu indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia agung mulia, dan Tuhan memberkati kita semua. Dia sungguh indah, haleluya. Oh, Dia Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, amin, haleluya. Dia cinta daku, cinta kita semua, dan ampuniku. Kalau kita bertobat datang kepada Yesus, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Manasye mengaku Dia Tuhan Allah, tinggikan Tuhan, sambutlah Tuhan, jadikan Yesus sebagai Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Ku angkat tanganku, amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya, amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyaring engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus buka jalan, dan Tuhan berkati kita semua. Lunakan hati Tuhan, dan kita datang kepada Yesus. Dan saya terus berdoa bagi Bapak Ibu yang merindu berangkat ke Israel. Mari bersama saya tanggal 7 Desember sampai 18 Desember, 12 hari kerja bersama Yael Holy Land Tour and Travel yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.